Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang. Saya berasal dari MTS Mahasiswa Kota Bekasi. Kebetulan saya juga menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan pertama tahun 2025 di LPTK IAIN Manado. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan mengisi materi di kelas 9 dengan materi utang piutang. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halul jami'an? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan terkait dengan materi utang piutang. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang akan memimpin di dalam doa ini? Oh iya, siapa namanya? Oh iya, silakan. Before we study, we must pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua di pagi yang cerah ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Oke, sebelum Ustaz memulai materi yang akan kita bahas pada pagi ini terkait dengan utang piutang, Ustaz akan absen dulu. Semuanya hadir? Alhamdulillah. Oke, Ustaz absen dulu ya. Salma, Hadirah. Asyifa, Hadirah. ya. Liana, Hadirah. Hasna, Hadirah Ustaz. Heba, Hadirah Ustaz. Zahwa, Hadirah. Syifa, Hadirah. Zakia, Hadirah. Lutfiana, Hadirah. Nadia, Hadirah Ustaz. Kaila, Hadirah Ustaz. Hasna, Hadirah Ustaz. Fatia, Hadirah Ustaz. Azka, Hadirah. Ajeng. Ajeng kemana? Mari Ustaz. Oh iya. Kalau Ajla? Pulang Ustaz. Oh pulang. Pulang kenapa? Ada usaha keluarga. Oh iya. Nafisa? Alfa Ustaz. Alfa. Materi yang akan kita bahas pada pagi ini itu adalah tentang materi utang piutang. Tapi sebelum kita bahas bersama-sama terkait materi ini, Ustadz akan mereview dulu nih materi yang kemarin, barangkali kalian ada yang lupa. 1 minggu ke belakang kita sudah berdiskusi, bermusyawarah terkait dengan materi apa yang kemarin kita bahas? Wadiah. Apa itu wadiah? Titipan. Oke, bagus, berarti ingatan kalian masih fresh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Dari wadiah, siapa yang bisa menjawab jenis wadiah itu ada berapa? Anak Ustaz. Ya, siapa namanya? Diana. Diana, silakan Diana. Jenis wadiah itu apa saja? Ada 2 Ustaz. Ya, boleh. Satu-satu. Wadiah amanah dan wadiah yad damanah Ustaz. Wadiah amanah, yang kedua Wadiah yad damanah. dari zamanah. Alhamdulillah. Oke, sekarang rukun wadiah siapa? Rukun wadiah apa saja? Ya, ya siap. Silakan, siapa namanya? Hebat. Hebat. Siapa itu rukun wadiah? Apa saja yang termasuk rukun wadiah? Rukun wadiah ada 4. Yang pertama, pemilik barang atau pihak yang menitip. Ya, yang kedua. Pihak yang menyimpan atau yang menerima titipan. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, objek wadiah berupa barang yang dititipkan. 4. Yang keempat, ijab kabul. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Jadi rukun wadiah itu ada 4. Sekarang syarat siapa yang masih ingat? Oh ya, siapa namanya? Hasna. Oh ya, silakan Hasna. Syarat wadiah itu ada 3. 1. Pelaku harus cakap hukum balik serta
mampu menjaga dan memelihara barang titipan. Dua, objek wadiah harus jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. Tiga, ijab kabul, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Teman-teman, jadi materi yang sudah kita bahas kemarin itu adalah kaitannya dengan wadiah. Nah, Ustaz sudah anggap cukup terkait dengan materi yang sudah kita bahas satu minggu belakang. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang utang piutang. Yang pertama, yang kaitan dengan utang piutang, yang bagian pertama adalah pengertian utang piutang. Nah, pengertian utang piutang. Utang piutang di dalam fikih disebut dengan dain. Ya, sekali lagi, utang piutang dalam ilmu fikih, istilah agama yang kita pakai adalah ad-dain. Apa itu ad-dain? Ad-dain itu adalah utang piutang menurut istilah adalah memberikan suatu benda kepada orang lain dengan janji akan mengembalikan sesuai dengan yang semisalnya berdasarkan ajal, akan atau janji. Jadi ad-dain dalam istilah ilmu fikih, utang piutang dalam istilah kita, menurut istilah bahasa ilmu fikih adalah memberikan suatu benda kepada orang lain dengan perjanjian dan bermaksud untuk mengembalikan kembali. Contoh misalkan Zaid dan Umar. Zaid punya kebutuhan tersebut harus terpenuhi pada saat itu juga. Mau tidak mau Zaid harus mencari untuk menutupi kebutuhan tersebut kepada Umar. Nah, proses peminjaman, pemberian dari Umar ke Zaid dengan bersedia jadi untuk mengembalikan pinjaman tersebut, itu namanya adalah utang piutang. Selanjutnya, nah ini bagian dari pengertian. Sebelum Ustaz masuk ke materi ruku yang selanjutnya tentang pengertian, bisa dipahami? Jadi sekali lagi kita ulangi, apa yang dinamakan dengan pengertian utang piutang itu adalah memberikan suatu benda kepada orang lain dengan janji akan mengembalikan sesuai dengan yang semisalnya berdasarkan akad atau janji. Oke. Nah, selanjutnya rukun hutang piutang. Nah, proses hutang piutang dalam kehidupan bermasyarakat ini memang lumrah dilaksanakan. Tapi kadang-kadang utang piutang ketika dilaksanakan dalam proses keseharian itu menjadi polemik tersendiri bagi orang yang memberikan utang. Kadang-kadang orang yang diutangi itu menjadi beban tersendiri untuk meminta kembali. Kadang-kadang ada istilah seperti ini, lebih sulit kita meminta bayaran utang daripada kita meminta sedekah. Kadang-kadang meminta utang, orang ini minjem ke kita, terus kita mau minta dikembalikan utang tersebut. Kadang-kadang kita prosesnya harus bolak-balik kayak kita yang mau minjem. Nah, inilah proses ini kadang-kadang menjadi polemik ketika kita jalankan. Makanya dalam Islam diatur sedemikian rupa, bukan hanya sebatas memberikan sesuatu terhadap orang lain, tapi ada akadnya, ada janjinya. Kalau misalkan Zaid ke Umar, Zaid minjem ke Umar utang misalkan 10.000, harus ada akadnya, harus ada janji mengembalikannya. Kenapa yang terjadi pada sekarang ini banyak orang yang meminjam uang terhadap orang lain, justru yang meminjamkan itu sulitnya seperti orang yang meminjam. Nah, makanya dalam Islam diatur semuanya secara detail supaya tidak terjadi apa? Supaya tidak terjadi sesuatu hal yang memang tidak diinginkan. Waktu minjam kita baik-baik saja, waktu pengen dikembalikan seakan-akan kita mau perang dunia ketiga. Nah, ini yang tidak diharapkan. Makanya dalam Islam semua itu diatur. Tadi disampaikan di pengertian bahwa proses utang piutang itu harus ada akadnya, harus ada janji persetujuan kapan uang itu akan dikembalikan. Tidak sedikit orang
Ketika proses pinjam meminjam awalnya baik-baik saja, ketika pengen dikembalikan menjadi persaudaraan, menjadi putus, yang tadinya akrab menjadi renggang. Nah ini nih yang menjadi polemik di kita sekarang. Oke, paham ya? Nah sekarang lanjut ke rukun utang piutang. Dalam rukun utang piutang yang pertama ada yang namanya lafal atau kalimat mengutangi. Contoh seperti aku hutangkan ini kepadamu. Jawaban orang yang ingin meminjam jawabannya seperti ini. Aku mengaku berhutang kepadamu. Yang kedua, yang masih masuk pada kategori rukun. Orang yang berpiutang dan yang mempunyai utang. Yang rukun yang kedua adalah orang yang berpiutang dan yang mempunyai utang. Rukun yang ketiga adalah barang yang diutangkan adalah tiap-tiap barang yang dapat dihinggakan, dapat diutangkan. Begitu juga mengutangkan hewan harus dibayar dengan hewan dan jenis-jenis yang lainnya. Jangan sampai kita minjem emas dibayar dengan hewan, itu tidak boleh. Itu bagian daripada rukun. Perlu kalian ketahui bersama bahwa dalam hukum fikih itu ada yang dinamakan dengan rukun, ada yang dinamakan dengan syarat. Kedua komponen ini sesuatu yang memang harus ada. Cuma bedanya kalau rukun itu dalam definisi ilmu fikih itu ma wajaba wan qata'a, sesuatu yang wajib tapi terputus. Ini sering saya sampaikan ke kalian. Contoh seperti rukun sholat itu ada berapa? Ada 17. Di antara rukun sholat itu takbiratul ihram, ruku, i'tidal. Itu wajib ada, tapi terputus-putus. Tidak selamanya kita takbiratul ihram, tidak selamanya kita i'tidal, tidak selamanya kita ruku, dan tidak selamanya juga kita i'tidal. Makanya yang dinamakan dengan rukun itu sesuatu yang wajib tapi terputus-putus. Hal-hal yang harus dilakukan ketika dalam proses hutang piutang. Satu, orang yang memberi utang atau orang yang berutang tidak boleh mengajukan syarat untuk menambahkan bayarannya ketika akan berlangsung. Jadi hal-hal yang memang harus diperhatikan. Sering terjadi di era modern seperti sekarang, orang yang jadi meminjamkan uang terhadap orang lain itu sebagai bisnis. Banyak kan? Kalau di istilah kita namanya apa? Rentenir. Itu kan seakan-akan jadi substansi dari syariat meminjamkan sesuatu terhadap orang lain, atau sering kita kenal dengan ad-dain atau utang piutang. Kalau sekarang justru malah dijadikan suatu profesi atau bisnis kayak rentenir. Nah ini sudah menghilangkan nilai-nilai dasar syariat yang memang harus dilakukan. Yang padahal proses kewajiban atau syariat diadakannya utang piutang atau yang sering kita kenal dengan adain itu adalah supaya kita saling memahami satu sama lain. Yang kaya jangan merasa diri paling kaya, harus paham terhadap orang yang lemah. Kita diberi kelebihan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan. Kita harus ingat terhadap orang yang membutuhkan. Makanya dalam konsep agama itu ada yang dinamakan dengan sodako, ada yang dinamakan dengan bagaimana kita memberikan piutang terhadap orang lain. Makanya dalam suatu hadis dikatakan kita bersedekah dengan kita memberikan utang terhadap orang lain, pahalanya itu lebih besar memberikan utang terhadap orang lain. Karena orang yang berutang itu benar-benar butuh. Belum tentu kita bersedekah, misalkan Ustaz bersedekah nih ke kamu 10.000, belum tentu kamu butuh terhadap uang 10.000 tersebut. Beda kalau Hasna datang ke kamu misalkan tolong dong pinjemin aku 10.000. Bener-bener Hasna ini lagi butuh uang. Makanya kata Rasul, orang yang meminjamkan sesuatu terhadap orang lain, pahalanya itu 10 kali lipat dibanding kita melakukan. Iya, karena orang meminjam itu jelas-jelas butuhnya. Cuma memang di dalam proses akadnya itu jangan sampai ada akad nanti ente kalau minjem ke aneh 10.000
ya kembaliannya harus 15.000 nggak boleh. Nah itu yang tidak diperbolehkan, yang itu tidak sesuai dengan norma kode etik yang sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya yang artinya seperti ini: tiap-tiap utang yang mengambil manfaat maka itu salah satu bentuk riba. Kalau kita menghutangkan sesuatu terhadap orang lain, lalu kita mengambil manfaat secara materi dari proses peminjaman tersebut, itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Itu namanya adalah riba. Nah ini yang sering sekali terjadi di kalangan masyarakat. Maka dari itu syariat baik ini harus menjadi salah satu pegangan bagi kita. Apalagi kalian ini calon penerus bunda-bunda Khodijah di era modern, harus memperkenalkan tentang proses seperti ini. Wah, di tengah-tengah masyarakat yang hari ini banyak sekali yang memang proses ad-dain ini dijadikan bisnis. Kalian harus berikan penjelasan tentang itu. Karena hikmah di balik ad-dain ini banyak sekali hikmahnya. Satu, hikmahnya bagi orang yang mampu sebaiknya meminjamkan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, membuka rasa solidaritas. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Dan yang keempat, menambah amal kebaikan. Ini adalah hikmah yang bisa kita petik dari orang yang si pemberi utang. Rasa solidaritas antar sesama, terus apalagi persaudaraan satu sama lain. Beda ketika kita mau pinjam uang, terus orang yang kita minta untuk pinjaman uang mau ngasih, sakit hati ya? Iya, sakit hati banget. Nah, jangan sampai suatu ketika misalkan ada orang yang datang ke kita bertujuan minta dipinjemin uang, kita harus bisa merasakan ketika kita berada di posisi dia yang lagi berkebutuhan banget, ingin minjem, terus kita tidak kasih padahal kita ada, bagaimana perasaannya. Itu kalau saling mengerti. Makanya salah satu hikmah dari utang piutang itu adalah satu, menumbuhkan rasa solidaritas satu sama lain. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Dan yang ketiga, menambah amal kebaikan sebagai panel yang tadi sudah dibahas. Yang kedua, hikmah bagi si peminjam atau orang yang berutang. Hikmahnya adalah dapat terpenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, dapat terpenuhi hajat hidupnya. Dan yang keempat, dapat membuka lapangan usaha. Nah ini adalah hikmah yang bisa kita ambil dari proses syariat utang piutang atau yang sering kita kenal dengan ad-dain. Oke, alhamdulillah materi dari awal sampai akhir sudah kita sampaikan. Nah sekarang ada tugas, coba kalian kerjakan tugas. Coba buka bukunya, buku LKS coba buka. Nah itu tugasnya adalah coba, udah, tadi buka. Nah itu tugasnya. Yang pertama, carilah sebuah referensi atau sumber mengenai utang piutang. Kemudian sadilah. Kedua, tuliskan hal-hal yang melatar belakangi tentang ketentuan utang piutang. Bagaimana hukum menagih utang apabila sudah melewati waktunya. Dan keempat, carilah beberapa hadis yang menjelaskan tentang ketentuan jual beli yang sesuai dengan ketentuan lengkap dengan artinya. Nanti dikerjakan. Setelah itu kita akan bahas bersama-sama terkait dengan tugas yang sudah Ustaz sampaikan tadi. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cek semangat. Mari kita coba Ustaz cek dulu nih semangatnya. Masih semangat kan? Masih.
tepuk semangat, tepuk semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran. Kita bisa dipertemukan lagi di waktu dan jam yang sama. Ustaz juga sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.